Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Pada suatu hari, di sebuah pengajian besar yang dihadiri banyak orang, seorang pendakwah kondang yang terkenal dengan gaya bicara santainya berdiri di atas panggung. Hari itu, di tengah-tengah kerumunan, ada seorang penjual es teh yang ikut mendengarkan ceramah. Ketika ceramah berlangsung, beberapa jamaah melihat penjual es teh tersebut dan mulai berteriak, "Tuan Guru, beli semua es tehnya." Sang ulama menoleh dan dengan nada bercanda ia bertanya kepada si penjual, "Es teh kamu masih ada?" Penjual es teh itu menjawab dengan sopan, "Masih ada Tuan Guru." Namun sang ulama dengan nada bercanda yang kasar membalas, "Kalau masih ada, ya sana jual giblig." Tawa riuh menggema dari jamaah, seakan candaan itu lucu. Tetapi di wajah penjual es teh tampak guratan kecewa dan malu. Di tengah-tengah suasana itu, tiba-tiba muncul seorang pria berjubah sederhana. Dialah Abu Nawas yang kebetulan sedang singgah di tempat tersebut. Melihat situasi itu, Abu Nawas mendekati panggung dan berkata dengan tenang, "Tuan, izinkan aku bertanya sesuatu." Sang ulama yang masih dalam suasana penuh tawa mengangguk sambil tersenyum. "Silahkan Abu Nawas." Abu Nawas lalu mendekati si penjual es teh, mengambil segelas es teh dan berkata dengan lantang, "Wahai sahabatku, tahukah kamu bahwa es teh ini sangat istimewa?" Penjual es teh itu tersenyum malu dan menjawab, "Tidak tahu Tuan." Abu Nawas melanjutkan, "Es teh ini segar dan menyejukkan tenggorokan. Bahkan dalam ceramah pun banyak tenggorokan yang butuh kesejukan agar tak mengeluarkan kata-kata panas dan menyakitkan." Tawa jamaah mulai reda, suasana perlahan berubah hening. Abu Nawas kemudian menoleh ke sang ulama dan berkata, "Ilmu tanpa adab seperti minum es teh tanpa gula. Segarnya ada, tapi rasanya pahit." Sang ulama mulai menyadari arah pembicaraan Abu Nawas. Wajahnya berubah serius. Abu Nawas menatapnya dengan penuh kebijaksanaan dan berkata, "Setiap lidah yang berbicara adalah amanah Tuan. Lidah yang baik bisa mengangkat derajat manusia, tetapi lidah yang salah bisa menjatuhkan kehormatan." Jamaah terdiam, menyadari makna yang dalam dari perkataan Abu Nawas. Dengan penuh keikhlasan, Abu Nawas memandang penjual es teh dan mendoakannya, "Semoga rezekimu lancar seperti air zam-zam yang mengalir tanpa henti, dan semoga setiap tetes keringatmu menjadi berkah yang tidak hanya membasahi dunia, tapi juga akhirat." Penjual es teh itu tersenyum haru, sementara sang ulama menunduk dan akhirnya berkata dengan pelan, "Maafkan aku, terkadang guyonan memang bisa melukai tanpa sengaja." Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Meminta maaf adalah keberanian sejati. Semoga ilmu dan adab kita selalu berjalan dengan seiring." Cerita ini mengajarkan kita bahwa adab dan tutur kata yang baik lebih berharga daripada sekedar kepandaian. Menghargai orang lain, sekecil apapun pekerjaannya, adalah cerminan dari kemuliaan hati. Semoga kita semua selalu menjaga lisan dan menghormati sesama, sebagaimana Abu Nawas mengajarkan kebijaksanaan dalam setiap tindakannya. Kisah selanjutnya.
Suatu malam di sebuah desa kecil, Abu Nawas sedang menikmati hidangan malamnya di rumah sederhana miliknya. Baru saja ia ingin menyuap sesuap roti hangat, tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Tok, tok, tok. Abu Nawas memandang pintu dengan curiga. Siapa pula yang mengetuk malam-malam begini, pikirnya. Namun ia tidak langsung membuka pintu. Dengan hati-hati ia bertanya dari dalam, "Siapa di luar sana?" Suara serak dari luar menjawab, "Aku hanya ingin menyampaikan undangan pernikahan dari Tuan Abdul Karim." Abu Nawas mendengar langkah kaki menjauh, lalu sunyi kembali. Ketika ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanya secarik undangan tergeletak di depan pintu. Undangan itu bertuliskan, "Pernikahan besar Tuan Abdul Karim di Lembah Gurun Gersang, malam ini juga, malam 1 Muharram." Pesta pernikahan di tengah gurun? Wah, pasti hidangannya banyak, ujar Abu Nawas sambil mengusap perutnya yang mulai keroncongan. Karena Abu Nawas penasaran, Abu Nawas pun mengajak sahabatnya untuk datang ke pernikahan besar Tuan Abdul Karim. Mereka pun berangkat sebelum maghrib agar tidak kemalaman. Setibanya di Lembah Gurun Gersang, mereka disambut anak muda berwajah pucat yang mengaku tetangganya Tuan Abdul Karim. Ia mengantar Abu Nawas dan sahabatnya ke lokasi pernikahan. Suasana pesta tampak meriah tapi aneh. Cahaya obor berkelip-kelip seperti ingin padam, dan para tamu berpakaian serba hitam dengan wajah kaku. Namun hidangan di meja terlihat menggugah selera. Ada kebab harum, nasi kebuli, dan baklava berkilauan. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas langsung menyantap makanan itu dengan lahap. Sementara itu, sahabatnya duduk diam tanpa menyentuh apapun. "Kenapa kau tidak makan? Ini lezat sekali," tanya Abu Nawas sambil mulutnya penuh makanan. "Aku merasa ada yang tidak beres, Abu Nawas. Orang-orang ini tidak berkedip sama sekali," sahut sahabatnya ketakutan. Namun Abu Nawas malah semakin semangat makan. Setelah puas makan, Abu Nawas bersiap pulang. Ia pun menyelipkan beberapa potong baklava dan kebab ke sakunya. Pengantin pria yang tinggi menjulang dan pucat menyelaminya dengan tangan dingin seperti es. Dalam perjalanan pulang, Abu Nawas merasa waktu baru sekitar jam 9 malam. Namun ketika sampai di desa, azan subuh berkumandang. Ia pun bingung. Sesampai di rumah, ia ingin memberikan baklava itu kepada ibunya. Namun ketika ia mengeluarkan makanan dari sakunya, alangkah terkejutnya ia melihat gumpalan darah dan sampah busuk. Ya ampun! Abu Nawas memegangi perutnya yang mual-mual. Ia langsung berlari ke halaman dan muntah-muntah. Sahabatnya berkata, "Aku kan sudah bilang Abu Nawas, jangan membawa makanan itu. Itu adalah makanan jin, dan pesta pernikahan itu juga adalah pesta pernikahan jin." Abu Nawas mengusap mulutnya dan menjawab sambil tersenyum licik, "Tenang saja, suatu saat aku akan balas mengundang mereka ke pestaku." "Untuk apa, Abu Nawas?" tanya sahabatnya. Abu Nawas tertawa. "Biar mereka makan baklava yang kucelupkan ke kuah sandal dan nasi kebuli dari pasir betulan. Lihat saja nanti siapa yang lebih pintar mengerjai." Mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Meskipun perut Abu Nawas masih terasa mual, namun ia sudah menyusun rencana licik untuk membalas kaum jin. Kisah selanjutnya. Suatu hari yang panas, Abu Nawas sedang duduk di tepi sungai sambil merenungkan hidup dengan menatap air sungai yang jernih berkilauan di bawah sinar matahari.
Tiba-tiba seorang nelayan tua lewat dan bercerita tentang legenda Putri Duyung yang konon sering muncul di sungai ini. "Abu Nawas," kata orang-orang, "kalau kau bisa menemukan Putri Duyung dan menipunya, maka kau akan mendapatkan harta karun," kata si nelayan dengan mata berbinar. Mendengar kata harta karun, mata Abu Nawas langsung berbinar lebih terang. Ini menarik. Sudah lama aku tidak bermain-main dengan makhluk legendaris," gumamnya sambil mengelus janggut. Dengan rasa penasaran yang membara, Abu Nawas pun memutuskan untuk mencari Putri Duyung. Selama beberapa hari, Abu Nawas memikirkan cara untuk memancing Putri Duyung keluar dari persembunyiannya. Setelah berpikir keras, ia mendapatkan ide cemerlang. Ia memutuskan untuk menyamar sebagai pangeran kaya dengan berpakaian mewah dan membawa sekantung permata palsu. Ia lalu duduk di tepi sungai sambil memandang air dengan penuh harap. Tak lama kemudian, tiba-tiba permukaan air beriak dan muncul sosok cantik dengan rambut panjang dan sisik berkilauan. Putri Duyung itu muncul di hadapan Abu Nawas dengan senyum misterius. "Wahai manusia tampan, siapa namamu?" tanya Putri Duyung dengan suara merdu. Abu Nawas tersenyum penuh percaya diri dan menjawab, "Namaku Pangeran Abu dari negeri 1000 emas. Aku datang kemari untuk mencari makhluk cantik seperti dirimu." Putri Duyung tersipu malu. Ekornya berkilauan, terkena sinar matahari. "Apa yang bisa aku bantu, Pangeran?" Lalu Abu Nawas membuka kantung yang berisi permata palsu. "Aku membawa permata ini untuk hadiah, tapi hanya untuk makhluk yang benar-benar ajaib dan bisa membuktikan bahwa ia adalah Putri Duyung asli." Putri Duyung mengerutkan dahi. Bagaimana caranya membuktikan itu? Abu Nawas tersenyum licik. "Mudah saja. Jika kau bisa menyanyikan lagu sambil berdiri di darat dengan ekormu, maka aku yakin kaulah Putri Duyung asli dan permata ini akan jadi milikmu." Putri Duyung berpikir sejenak. Ia ingin sekali mendapatkan permata itu, tapi masalahnya ia tidak bisa berdiri di darat karena ekornya akan membuatnya jatuh terjungkal. Namun karena tak ingin dianggap tidak ajaib, Putri Duyung pun menerima tantangan itu. "Baiklah, aku akan mencobanya," katanya penuh keyakinan. Dengan usaha keras, Putri Duyung melompat ke daratan. Begitu ekornya menyentuh tanah, ia langsung kehilangan keseimbangan. Brak! Ia jatuh tengkurap dengan mulut mencium tanah. Abu Nawas berusaha menahan tawa, tapi wajahnya memerah karena menahan geli. Putri Duyung bangkit dan mencoba lagi. Kali ini ia mencoba menyanyi sambil berdiri di ujung ekornya. Namun lagi-lagi ia jatuh dengan bunyi yang lebih keras. Duak! Melihat Putri Duyung yang terus gagal, Abu Nawas akhirnya tertawa terbahak-bahak. "Wahai Putri Duyung, bukannya kau makhluk ajaib, tapi malah seperti ikan asin yang ingin belajar joget." Putri Duyung merasa malu luar biasa. "Kau menipuku, Abu Nawas. Aku tidak bisa berdiri di darat dengan ekorku." Abu Nawas mengangguk sambil menyeringai. "Benar. Karena itu, jangan mudah percaya pada rayuan manusia. Tapi sebagai imbalan hiburan ini, aku akan memberikanmu satu nasihat. Jangan pernah menukar harga diri hanya demi permata palsu." Putri Duyung akhirnya tersadar dan menyelam kembali ke dalam sungai sambil membawa pelajaran berharga. Sementara itu, Abu Nawas pulang dengan perut sakit karena terlalu banyak ketawa. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas memutuskan untuk pergi ke sebuah kota jauh untuk urusan yang tidak kalah penting dari sekedar mencari ilmu.
Dengan langkah penuh semangat, ia berjalan menyusuri jalan setapak sambil bersenandung riang. Namun, perjalanan jauh itu membuat kakinya lelah dan tubuhnya letih. Ketika hari mulai beranjak siang, Abu Nawas memutuskan untuk beristirahat di bawah sebuah pohon besar di tengah hutan. Angin sepoi-sepoi membuat matanya semakin berat, hingga akhirnya ia tertidur pulas. Namun saat terbangun, suasana di sekelilingnya sudah berubah. Hari sudah gelap gulita dan suara-suara binatang malam mulai terdengar nyaring. Abu Nawas merasa bingung dan sedikit cemas. Wah, bagaimana ini? Hari sudah malam dan aku masih di tengah hutan, gumamnya. Ia pun berdiri dan mengamati sekelilingnya. Dari kejauhan tampak cahaya dari beberapa rumah yang menyala redup. Syukurlah ada kampung di dekat sini, ujarnya dengan lega. Dengan langkah hati-hati, Abu Nawas berjalan menuju kampung itu. Sesampainya di sana, ia mendapati kampung tersebut tampak sunyi, namun cukup terang oleh lampu minyak. Abu Nawas mengetuk pintu salah satu rumah. Seorang wanita membuka pintu dan tersenyum ramah. "Silahkan masuk, Tuan. Anda pasti lelah." "Terima kasih, Bu," kata Abu Nawas sambil tersenyum sopan. Setelah masuk, wanita itu menawarkan makanan dan minuman. Sambil makan, Abu Nawas pun bertanya, "Apa nama kampung ini, Bu?" Wanita itu menjawab sambil tersenyum samar, "Ini adalah kampung janda, Tuan. Semua wanita di sini adalah janda." Abu Nawas tersedak mendengar jawaban itu. "Oh, jadi kampung ini hanya dihuni oleh janda?" Wanita itu mengangguk. "Benar, Tuan. Dan ada satu peraturan di sini, Tuan. Setiap pria yang datang ke kampung ini harus menikahi salah satu dari kami sebelum ia diizinkan pergi." Abu Nawas terperanjat. Ia merasa seperti masuk ke dalam sebuah jebakan. Bagaimana bisa ia menikah hanya karena kebetulan bermalam di sini? Wah, gawat, pikir Abu Nawas. Aku harus mencari cara untuk keluar dari sini tanpa harus menikah. Abu Nawas pun berpikir keras semalaman. Keesokan paginya, para janda sudah berkumpul di depan rumah, menunggu Abu Nawas keluar. Mereka siap untuk memilih Abu Nawas sebagai suami. Dengan tenang, Abu Nawas keluar dan tersenyum lebar. "Wahai ibu-ibu sekalian, aku merasa sangat terhormat sudah diizinkan menginap semalam." Dalam hati Abu Nawas, hatinya deg-deg-ser melihat para janda yang sangat cantik-cantik sekali. Namun Abu Nawas sudah berjanji kepada istrinya, dia hanya akan menikah sekali seumur hidup dan akan setia kepada istrinya sampai mati. Salah seorang janda menyahut, "Tuan Abu Nawas," menyapa dengan ramah dan sangat lembut. "Tuan, Tuan bisa memilih salah satu dari kami para janda untuk dijadikan istri Tuan." Lalu Abu Nawas menjawab, "Ibu-ibu, sebelum aku menikahi salah satu dari kalian, aku harus menjalankan ritual khusus yang diwariskan oleh keluargaku." Para janda terheran-heran. "Ritual apa itu?" tanya salah satu dari mereka. Abu Nawas menjawab dengan serius, "Aku harus berlari keliling kampung 3 kali sambil meneriakkan doa khusus. Jika aku berhasil menyelesaikan ritual ini, barulah aku bisa menikah." Para janda merasa tidak ada yang aneh dengan permintaan itu dan mereka menyetujuinya. Abu Nawas pun mulai berlari. Sambil berlari, ia mengucapkan doa keras-keras. Namun, sebenarnya ia mulai mempercepat langkahnya. 1 putaran selesai, ia semakin cepat. 2 putaran selesai, ia seperti angin. Dan saat memulai putaran ketiga, tiba-tiba Abu Nawas langsung lari ke arah hutan. "Wahai para ibu-ibu, tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali," teriaknya sambil berlari kencang. Para janda sadar bahwa mereka telah dikelabui oleh Abu Nawas. Mereka hanya bisa saling pandang dengan wajah yang penuh kekesalan. Kisah selanjutnya.
Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai tetangga seorang ateis. Meskipun demikian, Abu Nawas tetap menghormati tetangganya itu. Apabila Abu Nawas mendapatkan rizki yang berlebih, ia tak lupa membaginya kepada para tetangga, termasuk tetangganya yang ateis itu. Begitu pula dengan orang ateis tersebut. Apabila ia mendapatkan rizki yang banyak, ia juga membaginya kepada Abu Nawas. Keduanya hidup rukun dan saling menghormati, meskipun keyakinan mereka berbeda tentang Tuhan. Namun ada satu hal yang membuat tetangga ateis tidak suka dengan perilaku Abu Nawas. Setiap orang ateis ini berangkat kerja, Abu Nawas selalu berkata kepadanya, "Alhamdulillah," manakala dirinya melintas tepat di depan rumah Abu Nawas. Sebenarnya, ucapan tersebut bukanlah untuk mengolok-olok dirinya selaku ateis, karena Abu Nawas selalu mengatakan Alhamdulillah kepada siapapun yang lewat di depan rumahnya. Dan memang sudah menjadi kebiasaan Abu Nawas seperti itu di setiap paginya. Lama-kelamaan tetangga ateis merasa risih dan terganggu dengan ucapan tersebut. Suatu pagi saat ia hendak berangkat kerja, ia mendapati Abu Nawas sedang duduk di depan rumah saat dirinya melintas tepat di depan rumahnya. Abu Nawas sambil tersenyum kepadanya. Abu Nawas mengatakan, "Alhamdulillah." Tetangga ateis tersebut sangat marah. Dia berkata, "Tidak ada Tuhan," teriaknya dengan mata melotot. Abu Nawas sontak terkejut melihat tetangganya yang tiba-tiba marah. "Hai kawan, kenapa kau begitu emosi? Memangnya apa salahku?" tanya Abu Nawas heran. "Aku tidak suka dengan ucapanmu. Jangan ucapkan kata-kata itu di depanku," bentak orang ateis tersebut. Karena tak ingin ribut dengan tetangganya, Abu Nawas memilih untuk mengalah. "Baiklah kawan, aku tidak akan mengulanginya," ucap Abu Nawas. Akibat kejadian itu, hubungan akrab mereka berdua menjadi renggang. Sebenarnya Abu Nawas sudah berusaha untuk tetap menjalin silaturahmi, namun sepertinya tetangga ateis tersebut justru malah menjauhinya. Pada suatu malam, Abu Nawas merasakan lapar yang amat sangat, sedangkan dirinya tak punya uang sepeser pun untuk membeli makanan. Selepas sholat Isya, Abu Nawas berdoa, "Ya Allah, saya sedang mengalami masa sulit. Saya tidak punya uang dan tidak juga punya pekerjaan. Berikanlah hamba rizki ya Allah. Malam ini saya sangat lapar. Saya membutuhkan makanan," ucap Abu Nawas dalam doanya. Rupanya doa Abu Nawas ini didengar oleh tetangga yang ateis itu. Maka muncullah ide sial di benaknya. Aku akan mengerjain Abu Nawas, sekaligus membuktikan bahwa Tuhannya tidak bisa memberinya makan, pikir tetangga ateis tersebut. Kemudian tetangga ateis itu pergi ke warung untuk membeli beberapa potong roti. Roti tersebut lalu dimasukkan ke dalam kantong yang besar. Tak lupa juga ia menyelipkan kertas di dalamnya, di mana kertas itu terdapat tulisan yang berbunyi, "Ini bukan dari Tuhanmu, ini dari tetanggamu yang ateis." Sepulangnya dari warung, ia meletakkan kantong besar tersebut tepat di depan pintu rumah Abu Nawas. Tetangga ateis itu lalu mengetuk pintunya dan langsung bersembunyi di balik semak-semak. Ia penasaran, ingin tahu apa reaksi Abu Nawas ketika menerima hadiah darinya. Sementara Abu Nawas yang sedang khusyuk berdoa segera menghentikan doanya karena ia mendengar pintu rumahnya diketuk. Saat Abu Nawas membuka pintu, ia terkejut melihat ada kantong besar di depannya. Karena penasaran, ia segera membuka kantong tersebut. Setelah dibuka, ternyata isinya beberapa roti yang lezat. Abu Nawas langsung bersujud sebagai tanda rasa syukurnya. "Alhamdulillah ya Allah," ucap Abu Nawas setengah teriak. Namun tiba-tiba ia dikagetkan oleh secari kertas yang berada di antara tumpukan roti itu. Begitu ia mengambil dan membacanya, ternyata kertas itu bertuliskan, "Ini bukan dari Tuhanmu,
ini dari tetanggamu yang ateis." Sejenak Abu Nawas terdiam. Dia pasti sedang mengawasiku dari suatu tempat. Dia mencoba menggoda keyakinanku, pikir Abu Nawas. Dengan suara lantang, Abu Nawas berteriak, "Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengirimku makanan melalui setan. Dan setan pula yang membayar semua makanan ini." Tetangga ateis tersebut tentu saja menjadi kecewa. Ia tak menyangka disebut setan oleh Abu Nawas. "Dasar kurang ajar, bukannya berterima kasih padaku, tapi justru berterima kasih kepada Tuhannya. Malah aku disebutnya sebagai setan," gerutuknya dalam hati. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas memutuskan untuk berkunjung ke sebuah desa yang terkenal akan kecantikan para jandanya. Maka ketika Abu Nawas tiba di desa itu, para janda langsung berkumpul, berbisik-bisik dan melirik Abu Nawas penuh harapan. "Aku harus menikahi Abu Nawas," kata janda Ratna sambil memutar-mutar kerudungnya. "Tidak bisa, hanya aku yang pantas untuknya," kata janda Surti dengan penuh semangat. "Aduh, kalau aku dapat Abu Nawas, hidupku pasti beruntung," seru janda Maryam sambil menepuk-nepuk pipinya. Dalam sekejap suasana desa menjadi heboh. Mereka semua berusaha memikat Abu Nawas. Ada yang membawa hidangan lezat, ada yang menyanyi merdu, bahkan ada yang mencoba meramal garis tangannya. Abu Nawas hanya tersenyum dan geleng-geleng kepala, bingung dengan semua perhatian itu. Karena persaingan semakin panas, para janda memutuskan untuk mengadakan rapat desa. Mereka sepakat bahwa Abu Nawas harus memilih salah satu dari mereka. Abu Nawas pun diundang sebagai tamu kehormatan. "Abu Nawas," kata janda Ratna, "pilihlah aku pandai memasak." "Aku lebih baik Abu Nawas," kata janda Surti, "dan aku rajin dan sabar." Janda Maryam tak mau kalah. "Kalau aku Abu Nawas, aku bisa bercerita dan membuatmu tertawa sepanjang hari." Abu Nawas berpikir keras. Ia menatap semua janda yang penuh harap. Jika ia memilih satu, yang lainnya pasti kecewa. Jika ia menolak semua, ia bisa-bisa jadi musuh bersama. Maka seperti biasa, Abu Nawas pun mendapatkan ide cemerlang. Abu Nawas berdiri menarik napas panjang dan berkata, "Wahai janda-janda yang baik hati, kalian semuanya istimewa. Tapi aku punya syarat khusus untuk memilih istri. Apapun syaratnya, kami siap," seru mereka serempak. Abu Nawas tersenyum licik, kemudian berkata, "Siapa di antara kalian yang bisa memasukkan benang ke dalam jarum sambil menutup mata dan menari seperti bebek?" Para janda terdiam, lalu mulai saling melirik sambil menahan tawa. "Aku coba dulu," kata janda Ratna. Ia mengambil jarum dan benang, menutup mata, lalu mulai menari sambil bergoyang-goyang seperti bebek. Tapi tak lama kemudian ia tersandung kursi dan hampir jatuh. "Aku juga bisa," seru janda Surti. Ia mencoba hal yang sama, tapi benangnya malah menyangkut di rambutnya sendiri. Janda Maryam tak mau kalah. Ia menutup mata, mulai menari, dan bukannya memasukkan benang ke dalam jarum, malah menusuk jari sendiri. "Aduh, jarum ini lebih jahat dari mantan suamiku." Semua orang tertawa terpingkal-pingkal, termasuk Abu Nawas. Setelah tawa reda, Abu Nawas berkata sambil mengusap air mata, "Wah, kalian semuanya memang hebat. Tapi sepertinya lebih baik aku jadi teman kalian saja. Lagi pula, kalau jadi suami kalian, aku pasti harus belajar menari bebek setiap hari." Para janda akhirnya tertawa dan setuju. Mereka senang karena
Walaupun tidak mendapatkan Abu Nawas sebagai suami, setidaknya mereka mendapatkan tawa dan kenangan yang sangat lucu. Sejak itu Abu Nawas menjadi sahabat baik mereka dan selalu disambut hangat setiap kali Abu Nawas berkunjung. Kisah selanjutnya. Pada suatu malam penduduk desa dikejutkan oleh kabar bahwa arwah seorang lelaki bernama Husein gentayangan. Husein adalah teman Abu Nawas yang terkenal suka berhutang di mana-mana dan meninggal sebelum sempat melunasi utang-utang itu. Beberapa orang mengaku melihat arwah Husein berkeliaran sambil menangis di kuburannya. "Aku belum bayar utang," suara arwahnya mengereng-ngereng di malam hari. Penduduk desa ketakutan. Mereka tak berani keluar rumah setelah matahari terbenam. Bahkan ada yang mulai berpikir untuk pindah desa. Mendengar hal ini, Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Kalau arwah gentayangan karena hutang, berarti kita harus menyelesaikan masalah utangnya, kata Abu Nawas dengan tenang. Namun diam-diam ia merasa penasaran. Malam itu, dengan membawa lentera, Abu Nawas pergi ke kuburan tempat arwah Husein sering muncul. Di sana, samar-samar ia melihat bayangan putih melayang di bawah pohon besar. Abu Nawas pura-pura ketakutan, namun mendekat perlahan. Ia kemudian berteriak, "Husein, kalau kau benar-benar arwah Husein, jawab pertanyaanku. Siapa yang kau utangi paling banyak?" Arwah itu terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara lirih, "Banyak sekali." Abu Nawas berpikir cepat, lalu berkata dengan serius, "Baiklah, tapi kau harus tahu, hutang-hutang itu sekarang sudah diambil oleh Baginda Raja. Kau tidak perlu bingung lagi." Arwah itu tampak terkejut. "Apa? Baginda Raja? Kenapa dia mau membayar utang-utangku?" "Karena beliau ingin semua arwah gentayangan tenang dan tidak mengganggu rakyatnya," jawab Abu Nawas sambil menahan tawa. Arwah Husein terlihat senang, tetapi tiba-tiba Abu Nawas mendekat dan berkata dengan suara tegas, "Tapi ada syaratnya. Kau harus menandatangani surat perjanjian dulu. Arwah pun harus punya bukti tertulis." Arwah itu bingung. Bagaimana caranya arwah menulis tanda tangan? Abu Nawas mendesah sambil menggeleng-geleng. "Nah, itu berarti kau bukan arwah sungguhan. Kau pasti seorang yang menyamar jadi arwah." Mendengar itu, arwah langsung kabur terbirit-birit dan kain putihnya tersangkut di pohon. Ternyata itu adalah si Kamal, salah seorang penipu yang dulu sering diajak Husein berhutang. Penduduk desa yang mengintip dari kejauhan langsung tertawa terbahak-bahak. Mereka berbondong-bondong menghampiri Abu Nawas dan berterima kasih. Sekarang kita tahu bahwa tidak semua yang menyeramkan itu nyata. Kadang hanya perlu sedikit kecerdikan untuk membongkar kebenarannya, kata Abu Nawas sambil tertawa terbahak-bahak. Kisah selanjutnya. Di sebuah desa terpencil, tinggallah seorang ulama besar yang sangat disegani karena ilmunya. Ulama itu sangat dikenal akan kecerdasannya, terutama tentang agama dan moralitas. Saat ulama itu hendak memasuki sebuah masjid, tak sengaja sang ulama mendengar beberapa muridnya sedang membicarakan Abu Nawas. Ulama itu segera mendekati, lalu bertanya kepada mereka, "Siapa Abu Nawas itu?" Salah satu muridnya menjawab, "Maaf Tuan Guru, Abu Nawas adalah orang yang paling cerdas di kota Baghdad. Kecerdasannya tak tertandingi. Sampai-sampai Baginda Raja pun kapok ketika berdebat dengan Abu Nawas." Ulama itu tak terima mendengar ada orang yang paling cerdas daripada ulama itu. Seketika ulama itu menyuruh beberapa muridnya untuk mengundang Abu Nawas ke masjid. Tujuan ulama itu mengundang Abu Nawas semata-mata hanya ingin berdebat untuk membuktikan siapa yang paling cerdas. Kabar tentang debat panas ini tersebar di kota Baghdad. Masyarakat dan para murid ulama itu
telah berkumpul di masjid untuk menyaksikan debat panas ini. Setelah Abu Nawas tiba, ulama itu mempersilahkan Abu Nawas untuk duduk di kursi panas yang sudah disiapkan. Ulama itu memulai pembicaraan. "Abu Nawas, aku dengar kamu orang yang paling cerdas di kota Baghdad. Aku mengundangmu ke sini untuk berdebat. Maaf Tuan Ulama, hamba hanyalah orang bodoh yang tidak tahu apa-apa," sahut Abu Nawas dengan nada merendah. Ulama itu melanjutkan, "Tapi aku dengar dari orang-orang bahwa Baginda Raja selalu kalah jika berdebat denganmu. Aku penasaran dengan kecerdasanmu. Tapi jika kau tidak mau berdebat denganku, maka aku akan umumkan di depan Raja bahwa Abu Nawas sebenarnya adalah orang yang paling bodoh di kota Baghdad." Mendengar perkataan ulama itu, Abu Nawas terdiam sambil berbicara dalam hati, "Jangankan kamu, Baginda Raja pun aku buat kapok." Sambil tersenyum, Abu Nawas berkata, "Baiklah Tuan, jika Tuan memaksa saya untuk berdebat, saya terima tantangan Tuan. Apa yang ingin Tuan tanyakan kepada saya?" Sang ulama mengerutkan keningnya dan menatap langsung ke arah Abu Nawas. "Menurutmu, siapakah yang lebih jahat daripada setan?" tanyanya. Abu Nawas mengangguk perlahan, menunjukkan bahwa ia memahami betul betapa mendalamnya pertanyaan itu. Semua orang di masjid itu terdiam, menunggu dengan penuh antusias apa jawaban Abu Nawas. "Ya Tuan," Abu Nawas memulai dengan suara tenang, "setan memang makhluk yang dilaknat dan bertugas menggoda manusia untuk melakukan kejahatan. Namun, jika Tuan menanyakan siapa yang lebih jahat daripada setan, maka izinkan saya menjawab. Manusia itu sendiri bisa menjadi lebih jahat daripada setan." Mendengar jawaban itu, ulama tersebut tampak terkejut dan sedikit penasaran. "Apa maksudmu Abu Nawas? Bagaimana mungkin? Manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Kenapa bisa lebih jahat dari setan yang terkutuk?" Abu Nawas tersenyum tipis dan mulai menjelaskan, "Setan memang selalu menggoda manusia. Ia menanamkan keinginan-keinginan jahat di hati manusia. Tetapi setan hanya bisa membisikkan. Manusia memiliki kehendak, bebas untuk memilih antara mengikuti godaan setan atau tetap berada di jalan kebenaran." Kemudian dengan penuh keyakinan Abu Nawas melanjutkan, "Namun ada manusia yang telah menerima godaan. Mereka justru melakukan kejahatan dengan kesadaran penuh. Bahkan mereka menjadi terbiasa melakukan keburukan. Mereka tidak lagi memerlukan godaan setan karena kejahatan sudah tumbuh dalam hati mereka sendiri. Mereka melakukan perbuatan buruk dengan kesadaran yang utuh, tanpa penyesalan atau rasa takut kepada Allah." Ulama itu terdiam mendengar penjelasan Abu Nawas yang sederhana tapi mendalam maknanya. Namun, ia belum sepenuhnya puas. "Apakah ada contoh yang lebih jelas Abu Nawas, agar kita semua bisa memahaminya lebih baik?" Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, "Baik Tuan, izinkan saya memberikan sebuah contoh. Bayangkanlah seorang pencuri. Pada awalnya, mungkin ia mencuri karena dorongan setan. Tetapi setelah ia mencuri beberapa kali, ia menjadi terbiasa dan akhirnya tak lagi peduli. Ia akan mencuri lagi dan lagi. Bahkan ia akan mulai merugikan orang tanpa ada rasa bersalah. Ia tak hanya berhenti pada mencuri, tetapi ia mungkin mulai melakukan kejahatan yang lebih besar demi keuntungannya sendiri." Orang-orang di masjid itu mulai mengangguk, memahami maksud Abu Nawas. Sang ulama pun berpikir keras, mengakui kebenaran dalam kata-kata Abu Nawas.
Tapi bagaimana kita tahu, tanya ulama itu lagi, bahwa mereka benar-benar lebih jahat daripada setan? Abu Nawas menjawab dengan mantap, Tuan, setan pada akhirnya hanya memiliki satu tujuan, untuk membuat manusia berdosa. Namun, manusia yang telah dikuasai oleh keburukan di hatinya bisa saja merugikan orang lain, bahkan banyak orang, demi kepentingannya sendiri tanpa peduli apakah perbuatannya benar atau salah. Bahkan, mereka bisa berbohong, menipu, mencuri, atau bahkan membunuh hanya untuk memuaskan keinginan mereka sendiri. Setan hanya membisikkan keburukan, tetapi manusia yang jahat bisa berbuat lebih dari itu. Mereka bisa memaafkan keburukan itu untuk tujuan pribadi yang lebih besar, untuk keserakahan atau kekuasaan. Ini yang membuat mereka lebih jahat daripada setan itu sendiri. Ulama itu terdiam sejenak, lalu ia tersenyum, merasa puas dan kagum dengan penjelasan Abu Nawas. Ia pun mengakui akan kecerdasan Abu Nawas. Ulama itu lalu berkata, Abu Nawas, kamu benar-benar cerdas. Raja dibuat kapok oleh kecerdasanmu. Ulama itu kemudian melanjutkan, engkau benar Abu Nawas, katanya. Bukan hanya setan yang bisa menyesatkan. Hati manusia yang kotor ketika tidak lagi takut kepada Allah dan tidak lagi merasa malu bisa menjadi jauh lebih jahat dari setan. Sejak hari itu, masyarakat mulai berhati-hati pada perbuatan mereka karena mereka sadar bahwa keburukan bukan hanya dari godaan setan, tetapi juga bisa datang dari hati mereka sendiri jika mereka tidak menjaga iman dan akhlak. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi, istana kerajaan dipenuhi sinar matahari yang hangat. Burung-burung bernyanyi riang di taman istana. Namun, di dalam aula besar, Baginda Raja sedang duduk termenung di singgasananya. Dahinya berkerut dan tatapan tajam menatap kejauhan. Ada sebuah pertanyaan yang terus menggoda pikirannya. Para penasihatnya telah mencoba menjawab, tapi tak satu pun memuaskan hati sang raja. Akhirnya, raja memanggil satu-satunya orang yang selalu punya jawaban cerdas untuk setiap pertanyaannya. Pelayan, segera panggil Abu Nawas. Aku ingin ia datang ke istana sekarang juga, titah Baginda Raja. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas tiba. Ia berjalan santai menuju aula, mengenakan jubah sederhana dengan senyum lebar yang selalu menghiasi wajahnya. Semua orang yang melihatnya pasti merasa terhibur, termasuk raja sendiri. Salam sejahtera untuk Baginda Raja, ujar Abu Nawas sambil memegukkan badan penuh hormat. Abu Nawas, aku punya pertanyaan yang sudah lama menggangguku, kata raja dengan nada serius. Ia menatap Abu Nawas dengan mata penuh penasaran. Abu Nawas tersenyum kecil. Ia tahu raja akan menguji kecerdasannya lagi. Hamba siap mendengar, Baginda. Raja memiringkan tubuhnya sedikit ke depan, lalu berkata, jika Allah itu maha kuasa, mengapa dia masih menciptakan malaikat? Bukankah Allah bisa melakukan segalanya sendiri tanpa bantuan siapapun? Semua orang di aula terdiam. Pertanyaan itu terdengar berat dan mereka menunggu dengan tegang untuk mendengar jawaban Abu Nawas. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia tersenyum, mengusap janggutnya, lalu berkata, Baginda, hamba akan menjawab pertanyaan itu. Tapi hamba punya satu permintaan kecil. Raja mengangkat alis. Permintaan apa itu, Abu Nawas? Bolehkah hamba menggunakan Baginda sebagai contoh dalam jawaban hamba? Tanya Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Raja tertawa kecil. Baiklah, kau boleh melibatkan aku. Jelaskanlah, aku ingin mendengar jawabanmu. Abu Nawas memandang sekeliling aula dan menunjuk seorang pelayan
yang berdiri tak jauh dari singgasana. Pelayan itu tampak gugup karena tiba-tiba menjadi pusat perhatian. "Baginda," kata Abu Nawas, "bukankah Baginda bisa memerintahkan pelayan itu untuk mengambil segelas air untuk Baginda?" "Tentu saja bisa," jawab raja sambil tersenyum. "Itu adalah hal yang sangat mudah bagiku." "Tapi Baginda," lanjut Abu Nawas, "bukankah Baginda juga bisa mengambil segelas air itu sendiri tanpa bantuan pelayan?" Raja terdiam sejenak. Ia mengangguk pelan, lalu tertawa kecil. "Ya, benar Abu Nawas. Aku bisa melakukannya sendiri. Tapi mengapa aku harus repot-repot jika ada pelayan yang bisa melakukannya untukku?" Abu Nawas tersenyum lebih lebar. Ia melihat langsung ke mata raja dan berkata dengan suara tenang, "Nah, itulah jawabannya Baginda. Allah memang maha kuasa dan bisa melakukan segalanya tanpa bantuan siapapun. Tapi Dia juga maha pengasih dan maha bijaksana. Dia menciptakan malaikat bukan karena Dia membutuhkan mereka, tapi karena Dia ingin memberikan peran kepada makhluk lain dalam kehendaknya. Ini adalah bentuk kasih sayangnya." Semua orang di aula terdiam, mencerna kata-kata Abu Nawas. Raja menatapnya dengan wajah kagum. "Jadi," lanjut Abu Nawas, "seperti halnya Baginda yang memberi tugas kepada pelayan meski Baginda bisa melakukannya sendiri. Allah pun memberikan malaikat tugas-tugas tertentu. Dengan begitu, kehendaknya tetap berjalan sekaligus menunjukkan kebesaran dan keindahan ciptaannya." Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau selalu membuatku terpesona. Jawabanmu sederhana, tapi penuh makna. Kau memang tak ada tandingannya." Semua orang di aula ikut tertawa, merasa lega dan terhibur. Raja pun lalu berkata, "Aku semakin kagum denganmu Abu Nawas. Kau tak hanya cerdas, tapi juga mampu menjelaskan hal yang rumit dengan cara yang indah." Sejak hari itu, raja semakin percaya pada kecerdasan Abu Nawas. Kisah ini pun menyebar ke seluruh negeri, menjadi cerita tentang kecerdasan yang tak hanya menghibur, tapi juga penuh hikmah. Kisah selanjutnya. Awal kisah, suatu hari Abu Nawas memutuskan untuk menemui seorang ulama besar yang terkenal sangat bijak dan taat beribadah. Ulama ini dikenal sangat dihormati oleh banyak orang di kota itu karena ilmu dan ketaatannya kepada Allah yang luar biasa. Abu Nawas berpikir, jika ada orang yang tahu siapa yang paling dicintai oleh Allah, tentu saja dia. Setibanya di rumah sang ulama, Abu Nawas dengan senyum nakal berkata, "Assalamualaikum wahai guru yang bijak." "Waalaikumsalam Abu Nawas," sahut sang guru. "Ada keperluan apa engkau datang kemari Abu Nawas?" tanya sang ulama. Abu Nawas pun menjawab, "Maaf Tuan Guru, aku datang ke sini untuk menanyakan satu hal yang sangat penting. Siapakah yang paling dicintai oleh Allah?" Ulama itu mengangkat wajahnya dan tersenyum lembut. "Abu Nawas, pertanyaanmu memang mulia sekali. Orang yang paling dicintai Allah adalah mereka yang taat, yang beribadah dengan penuh kesungguhan, yang menjauhi segala dosa dan selalu mengikuti ajarannya." Abu Nawas mengangguk, tapi di dalam hatinya ia merasa masih ada sesuatu yang belum terjawab. "Oh begitu ya. Lalu orang yang sering berbuat salah, yang bahkan kadang lupa beribadah, apakah mereka tidak dicintai Allah?" tanya balik Abu Nawas. Sang ulama tersenyum lebar mendengar pertanyaan yang cukup mengejutkan itu. Sang ulama melanjutkan, "Tentu saja Abu Nawas, mereka yang selalu berusaha mendekatkan kepada Allah dengan taubat, dengan kesadaran akan dosa-dosanya, dan berusaha untuk memperbaiki diri, pasti akan mendapatkan kasih sayangnya. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang."
Abu Nawas memandang sang ulama dengan mata yang penuh rasa ingin tahu. Jadi, apakah itu artinya orang yang taat beribadah tidak lebih dicintai Allah daripada mereka yang bertaubat? Ulama itu terdiam sejenak. Tentu saja taubat adalah pintu yang sangat besar untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Tidak ada yang lebih besar bagi Allah selain hambanya yang kembali dengan tulus, yang menyadari kehilafannya dan berusaha berubah menjadi lebih baik. Abu Nawas tersenyum tipis. Jadi kalau begitu, orang yang paling dicintai Allah itu adalah mereka yang tidak hanya taat, tetapi juga yang sadar akan kelemahan dan kesalahannya, yang terus berusaha meski pernah jatuh, sahut Abu Nawas. Ulama itu mengangguk. Betul Abu Nawas, setiap orang meskipun pernah jatuh selalu ada kesempatan untuk kembali dan mendekat kepada Allah. Allah sangat mencintai hambanya yang selalu kembali kepadanya dengan hati yang tulus, sahut sang ulama. Setelah mendapatkan jawaban yang memuaskan dari sang ulama, Abu Nawas dengan penuh renungan pulang dari rumah sang ulama. Ia merenungkan kata-kata ulama tersebut, menyadari bahwa bukan hanya orang yang taat yang dicintai Allah, tetapi juga mereka yang berusaha dengan sepenuh hati untuk memperbaiki diri, bahkan jika mereka pernah tersesat. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada 3 orang pemuda miskin yang ingin merubah hidupnya menjadi orang sukses tanpa harus bekerja ataupun berusaha. Mereka adalah Abu Nawas, Amar, dan Hafiz. Ketiga orang ini hidup di daerah Sam. Suatu hari mereka bertiga terlibat pembicaraan yang serius. Mereka sedang membicarakan tentang sosok Nabi Khidir. Konon, Nabi Khidir hanya bisa ditemui oleh orang-orang tertentu seperti para waliullah. Namun bagi orang-orang awam tentu sangatlah sulit. Adapun kebiasaan Nabi Khidir, setiap datang musim haji, beliau menunaikan sholat Jumat di Masjidil Haram. Tapi bila hari Jumatnya bertepatan dengan hari wukuf, dan pada hari itu hari wukuf kebetulan jatuh pada hari Jumat, bila bisa bertemu dengan Nabi Khidir, kita bisa meminta didoakan apa saja. Kita bisa kaya tanpa harus bekerja keras, kata Abu Nawas. Tapi kan untuk bisa bertemu dengan beliau sangatlah sulit, sambung Amar. Jangan khawatir, bukankah musim haji tahun ini wukufnya jatuh pada hari Jumat? Yang saya dengar, di hari tersebut Nabi Khidir sholat Jumatnya di Masjidil Haram. Kita cari beliau di sana, usul Abu Nawas. Tapi bagaimana caranya Abu Nawas? Kita kan tidak tahu mana yang Nabi Khidir dan mana yang bukan, tanya Hafiz. Oh, gampang. Ciri-ciri Nabi Khidir, salah satu ibu jarinya lunak tak bertulang, jawabnya. Berarti kita harus menyalami ribuan manusia yang ada di Masjidil Haram, tanya Abu Nawas. Itulah yang sulit, keluh orang yang bernama Amar. Tapi kan tidak ada salahnya kalau kita coba, ujar Hafiz. Mereka pun sepakat untuk menemui Nabi Khidir di Masjidil Haram. Maka pada keesokan harinya berangkatlah mereka menuju tanah suci Makkah. Mereka pergi dengan bekal seadanya. Perjalanan yang mereka tempuh alangkah sulitnya. Telah 2 minggu lamanya mereka berjalan kaki, menempuh padang pasir yang luas dan gersang. Tapi belum juga sampai ke tempat yang dituju, berbagai macam rintangan telah mereka hadapi. Bukan hanya sekedar kekurangan air dan makanan, tapi juga bahaya yang mengancam jiwanya. Kadangkala mereka harus menghadapi orang-orang jahat. Kalaulah tidak dengan tekad yang kuat, tentu mereka sudah mengurungkan niatnya. Terkadang timbul juga rasa takut dan putus asa. Tetapi bila ingat Nabi Khidir, bangkitlah semangatnya. Akhirnya semua rintangan tersebut dihadapinya dengan sabar dan tabah.
Segala penderitaan dalam perjalanan dianggap sebagai cobaan. Mereka begitu semangat untuk bertemu dengan Nabi Khidir. Sementara itu, keadaan mereka bertiga semakin lemah. Kakinya bengkak-bengkak karena dibakar oleh panasnya padang pasir yang gersang. Apabila siang hari, mereka dibakar oleh panasnya matahari, dan bila malam hari, hawa dingin mencekam di sekujur tubuhnya. Semua itu dihadapinya dengan tabah. Ketika hampir tiba di kota Makkah, mereka menjumpai pemandangan yang menyedihkan. Waktu itu, daerah yang dilewatinya sedang dilanda wabah kolera yang luar biasa. Banyak warga yang tertular dan akhirnya meninggal. Tetapi untunglah mereka bertiga selalu dalam keadaan sehat. Dan pada keesokan harinya, sampailah mereka ke tempat tujuan, yaitu kota Makkah Al-Mukarramah. Betapa bahagianya mereka bertiga. Tanpa terasa, berlinanglah air matanya. Segala penderitaan mereka selama dalam perjalanan terasa hilang musnah seketika. Tidak ada perasaan lain kecuali kegembiraan. Dan pada waktu itu, kota Makkah sangat ramai. Ratusan ribu umat Islam berkumpul di sana, sedang menunaikan ibadah haji. Singkat cerita, tibalah waktu yang ditunggu-tunggu. Saat azan sholat Jumat berkumandang, mereka segera memasuki Masjidil Haram. Mereka lalu mengamati pintu mana yang paling banyak dilewati orang. Akhirnya, mereka pun menyusun sebuah rencana. Ketiga orang ini membagi tugas berjaga-jaga di depan pintu masing-masing. Mereka mengambil posisi sholat Jumat tepat di samping pintu keluar. Ketika sholat Jumat telah selesai, mereka segera menuju pintu keluar. Tiap orang berdiri di depan pintu yang telah ditentukan. Kemudian dihadangnya semua orang yang lewat untuk dijabat tangannya. Tidak ada seorang pun yang dibiarkan lolos. Semua orang diajaknya bersalaman, diraba pangkal ibu jarinya. Barangkali orang yang diajak salaman adalah sosok Nabi Khidir. Setelah sekian lama, mereka belum juga menemukan. Entah sudah berapa ribu orang yang mereka ajak salaman. Mereka pun hampir putus asa. Ketika suasana masjid mulai sepi dengan jamaah, tiba-tiba Abu Nawas berteriak, "Nabi Khidir! Ini dia Nabi Khidir!" teriak Abu Nawas sambil terus memegangi lelaki yang sudah tua. Mendengar teriakan Abu Nawas, Ammar dan Hafiz langsung berlari menghampirinya. "Tuan Nabi Khidir bukan?" tanya Abu Nawas. "Ada apa ini? Lepaskan aku," balas lelaki tua tersebut. "Maaf kami tuan, kami tidak akan melepaskan tuan sebelum tuan mengatakan siapa nama tuan," ujar Abu Nawas sambil terus memegangi tangannya dengan erat. "Baiklah, aku memang Nabi Khidir." "Lalu apa keperluanmu?" tanya Nabi Khidir. "Alhamdulillah, alangkah bahagianya kami semua. Begini wahai Nabiullah." Belum sempat Abu Nawas meneruskan kata-katanya, Nabi Khidir langsung memotongnya. "Aku sudah tahu maksudmu. Aku diutus oleh Allah memang untuk menemui kalian," tutur Nabi Khidir. "Kalian telah bersusah payah mencariku sampai ke sini. Sekarang katakan apa yang kalian inginkan," tanya Nabi Khidir. "Saya ingin menjadi saudagar kaya," kata Ammar dengan penuh semangat. "Saya ingin menjadi raja yang berkuasa," sambung Hafiz tak mau kalah. "Kalau kamu Abu Nawas, apa yang kau inginkan?" tanya Nabi Khidir. "Kalau saya hanya ingin menjadi orang alim," jawab Abu Nawas agak malu-malu. Mendengar permintaan Abu Nawas, Nabi Khidir pun tersenyum kepadanya. "Baiklah, apa yang kalian inginkan akan kusampaikan kepada Allah. Aku akan berdoa untuk kalian supaya keinginan kalian terwujud. Tapi ingat, ketika kalian sudah menjadi sesuai dengan keinginan kalian, kalian tidak boleh sombong dan kikir. Ingatlah selalu akan asal usulmu. Tetaplah berbuat baik," kata Nabi Khidir berpesan. "Insya Allah kami akan menaati semua ucapanmu wahai Nabiullah," jawab mereka. "Lalu kemana kami harus pergi?" tanya Abu Nawas kepada Nabi Khidir. "Kau Ammar,
pergilah ke arah timur, sedangkan kau Hafiz, pergilah ke arah barat, dan kau Abu Nawas, pulanglah ke kampung halamanmu. Selesai menyampaikan pesan tersebut, Nabi Khidir segera berlalu, tapi baru saja berjalan beberapa langkah, tiba-tiba beliau hilang begitu saja. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas sedang duduk di depan rumahnya, menikmati udara pagi yang segar. Beberapa orang sahabatnya mendekat, dan salah satu dari mereka bertanya, "Wahai Abu Nawas, apa yang sedang engkau renungkan pagi ini?" Abu Nawas tersenyum penuh makna. "Aku sedang memikirkan betapa besar nikmat Allah yang diberikan kepada kita, bahkan dari sesuatu yang terlihat sepele seperti napas." Salah seorang sahabatnya yang dikenal suka menggoda menjawab, "Napas? Nikmat apanya Abu Nawas? Itu kan hal biasa. Semua orang bisa bernapas." Abu Nawas terkekeh. "Kalau begitu, mari kita hitung nikmat Allah ini dari napas saja. Sehari semalam, berapa kali kita bernapas menurutmu?" Mereka semua terdiam. Salah seorang dari mereka mencoba menjawab, "Mungkin ratusan Abu Nawas." Abu Nawas menggeleng. "Tidak hanya ratusan, melainkan ribuan kali. Aku pernah menghitung, kira-kira 14.000 kali sehari semalam kita bernapas." Mereka semua terkejut. 14.000 kali? Bagaimana bisa engkau menghitungnya Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum lagi. Kali ini ia tersenyum lebih lebar. "Aku tidak benar-benar menghitungnya satu persatu, tapi para tabib pernah mengukur rata-rata manusia bernapas sekitar 20 kali per menit. Kalau dihitung dalam sehari semalam, itu mencapai 14.000 kali." Salah satu sahabatnya tampak kebingungan. "Jadi maksudmu napas ini nikmat?" Abu Nawas mengangguk. "Coba bayangkan, jika Allah mencabut nikmat napas ini, berapa lama kita bisa bertahan? 1 menit? 2 menit? Mungkin hanya beberapa saat. Dan apakah kita harus membayar setiap kali kita menarik napas? Tentu tidak. Allah memberikannya cuma-cuma, tapi seringkali kita lupa untuk bersyukur." Seorang sahabat lain menunduk, merasa malu. "Engkau benar Abu Nawas. Nikmat yang besar ini seringkali kita anggap remeh." Abu Nawas menepuk bahu sahabatnya. "Karena itu wahai teman-temanku, mulai sekarang mari kita jadikan setiap tarikan dan hembusan napas sebagai pengingat untuk bersyukur kepada Allah. Sebab sesungguhnya nikmatnya tak pernah putus, sedangkan syukur kita amatlah sedikit." Setelah mendengar kata-kata Abu Nawas, mereka semua terdiam. Hati mereka bergetar. Sejak hari itu, mereka bertekad untuk lebih banyak mengingat nikmat Allah, bahkan dari hal-hal yang paling sederhana seperti nafas. Kisah selanjutnya. Di sebuah kampung tempat Abu Nawas tinggal, hiduplah seorang pemuda yang suka berbuat usil. Hampir semua warga pernah menjadi korban keusilannya. Yang membuat warga kesal, pemuda ini sama sekali tidak punya sopan santun pada yang lebih muda. Ia tak segan-segan mengganggu, apalagi kepada yang lebih tua. Ia juga berani bertindak seenaknya. Bagi si pemuda, yang penting ia puas dan bisa tertawa. Hingga pada suatu hari, si pemuda pun merasa suntuk. Ia memutuskan untuk berjalan-jalan keliling kampung. Saat sedang asik menikmati suasana perkampungan, dari kejauhan ia melihat seorang pria tua berjalan dengan tongkat. Pria itu tak lain dan tak bukan adalah Abu Nawas. Melihat Abu Nawas, si pemuda langsung terbesit ide untuk mengerjainya. Ia pun mengikuti Abu Nawas hingga sampai di sebuah warung tempat Abu Nawas biasa berkumpul dengan kawan-kawannya. Abu Nawas duduk santai bersama teman-temannya
Sementara si pemuda menghampiri dengan wajah penuh rencana usil. "Kek, saya perhatikan kakek ini jalannya lambat. Padahal kakek kan udah pakai tongkat," ujar si pemuda tanpa basa-basi. Kedatangan si pemuda yang tiba-tiba dan ucapannya yang kurang sopan membuat Abu Nawas sedikit terkejut. Namun dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Saya ini kan sudah tua, wajar kalau saya jalannya lambat. Beda dengan kamu yang masih muda." "Ya iya sih, Kek. Nah, karena kakek ini sudah terlihat sangat tua, kira-kira kapan kakek mati?" tanya si pemuda sambil tersenyum lebar. Ucapan itu membuat orang-orang di warung tersentak, termasuk Abu Nawas. Tapi dengan tenang Abu Nawas bertanya, "Maaf anak muda, bisa kamu jelaskan maksud pertanyaanmu tadi?" Si pemuda pun menjawab sambil tertawa, "Begini, Kek, kalau kakek mati, nanti saya mau titip surat buat ayah saya. Ayah saya itu sudah mati beberapa tahun yang lalu, Kek." Mendengar ucapan itu, Abu Nawas pun merasa kesal. Namun ia tahu jika ia marah, si pemuda justru akan merasa puas karena berhasil mengerjainya. Dengan senyum penuh makna, Abu Nawas pun menjawab, "Terima kasih atas kepercayaanmu anak muda. Tapi mohon maaf, saya tidak bisa memenuhi permintaanmu." "Loh, kenapa, Kek? Apakah kakek keberatan?" "Tenang saja, Kek. Suratnya nanti saya selipkan di kain kafan kakek kok," balas si pemuda masih mencoba meledek. "Bukan itu masalahnya anak muda," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Kalau nanti saya mati, saya tidak tahu arah jalan menuju neraka jahanam. Tapi jangan khawatir, saya punya solusi. Lebih baik kamu pergi ke Mesir. Surat untuk ayahmu bisa dititipkan ke Fir'aun. Dia pasti tahu alamatnya." Spontan ucapan Abu Nawas membuat semua orang di warung tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak bisa menahan gelak tawa hingga perut mereka terasa sakit. Sementara itu, wajah pemuda mendadak pucat dan menahan malu tanpa berkata apa-apa lagi. Pemuda itu langsung pergi meninggalkan warung dengan langkah yang gontai. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Ia menikmati suasana hiruk-pikuk di sana, sampai langkahnya terhenti oleh seorang saudagar kaya yang terkenal serakah. Saudagar itu menghampiri Abu Nawas sambil tersenyum sinis. "Hai Abu Nawas," sapanya. "Aku dengar kau punya banyak akal untuk mendapatkan uang. Apakah kau punya trik baru untuk membuatku lebih kaya lagi?" tanyanya dengan nada meremehkan. Abu Nawas hanya tersenyum kecil. "Oh, tentu saja Tuan Saudagar," jawabnya. "Aku bahkan bisa menjual sebuah bangunan yang sangat besar, mewah, dan tak ternilai harganya kepada Anda. Bangunan ini akan membuat Anda dihormati semua orang." Mata saudagar itu langsung berbinar. "Bangunan seperti itu di mana letaknya? Cepat tunjukkan padaku, dan aku akan membelinya berapapun harganya." Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum. "Ikut denganku sekarang juga ke pusat kota. Anda akan melihatnya sendiri." Tanpa pikir panjang, saudagar itu mengikuti Abu Nawas ke tengah kota. Sesampainya di sana, mereka berdiri di depan sebuah masjid besar yang megah. "Ini dia," kata Abu Nawas dengan penuh percaya diri. "Masjid ini adalah bangunan paling indah di kota. Setiap hari ratusan orang datang ke sini. Jika Anda memilikinya, semua orang akan menghormati Anda." Saudagar itu memandangi masjid dengan penuh kekaguman. "Benar juga," gumamnya. "Masjid ini besar, kokoh, dan selalu ramai. Kalau aku memilikinya, aku pasti akan menjadi orang yang paling disegani di kota ini." Abu Nawas tersenyum licik.
Baiklah kalau begitu, masjid ini kuberikan padamu seharga 100 keping emas. Tanpa pikir panjang, saudagar itu menyerahkan 100 keping emas kepada Abu Nawas. Setelah menerima uangnya, Abu Nawas segera pergi sambil menahan tawa. Keesokan harinya, saudagar itu kembali ke masjid dengan penuh kebanggaan. Ia berpikir untuk mulai menarik sewa dari orang-orang yang datang. Namun, ketika ia menyatakan kepemilikannya atas masjid, orang-orang di sana langsung marah. "Apa maksudmu mengaku-ngaku masjid ini milikmu? Ini rumah ibadah, bukan milik pribadi," seru mereka. Saudagar itu kebingungan dan merasa dipermalukan. Ia segera berlari mencari Abu Nawas untuk meminta penjelasan. Saat menemukannya, saudagar itu langsung memarahi Abu Nawas. "Kau menipuku, Abu Nawas. Kau menjual masjid yang bukan milikmu." Namun Abu Nawas tetap tenang. "Tuan saudagar, aku tidak pernah menipu Anda. Bukankah sudah kukatakan bahwa ini bangunan yang tak ternilai harganya dan dihormati oleh semua orang? Anda sendiri yang salah memahami. Lagi pula, masjid adalah rumah ibadah, bukan untuk diperjualbelikan." Saudagar itu terdiam, sadar bahwa keserakahan telah mempermalukannya di depan orang-orang. Sementara itu, para penduduk yang mendengarkan kisah ini tertawa terbahak-bahak, mengagumi kecerdasan Abu Nawas. Dan dari kejadian ini, saudagar itu pun akhirnya belajar satu hal penting: keserakahan hanya akan membawa kerugian. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas merasa tergerak untuk bersedekah. Ia ingin membantu orang-orang miskin yang semakin banyak akibat musim paceklik. Namun, Abu Nawas sedang dalam kesulitan keuangan. Ia hanya memiliki beberapa keping uang asli, sementara yang lainnya adalah uang palsu yang diterimanya tanpa sengaja dalam transaksi sebelumnya. Aku ingin bersedekah, tapi apa salahnya jika uang palsu ini ikut membantu? Bukankah yang penting niatku ikhlas? Pikir Abu Nawas. Dengan keyakinan itu, ia pergi ke masjid dan memasukkan sekantong uangnya ke dalam kotak amal. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh, berharap sedekahnya bisa bermanfaat. Beberapa hari kemudian, seorang penjaga masjid menemukan uang yang tampak mencurigakan di dalam kotak amal. "Ini uang palsu," serunya. Kabar ini menyebar dengan cepat ke seluruh desa, bahkan sampai ke istana. Baginda raja yang selalu memperhatikan urusan rakyatnya memanggil Abu Nawas untuk dimintai penjelasan. "Abu Nawas, apa benar kau memasukkan uang palsu ke kotak amal masjid?" tanya Baginda dengan nada serius. Abu Nawas mengangguk tanpa ragu. "Benar Baginda, hamba memang memasukkan uang palsu di antara uang sedekah hamba." Baginda terkejut. "Kenapa kau melakukan itu? Bukankah itu perbuatan yang salah?" Abu Nawas tersenyum kecil lalu menjawab, "Baginda, izinkan hamba menjelaskan. Niat hamba hanya ingin bersedekah. Yang penting adalah keikhlasan, bukan? Lagi pula, uang itu tidak tahu apakah itu asli atau palsu. Apakah niat baik hamba harus dinilai dari keaslian uangnya?" Baginda mengeritkan dahi, merasa jawaban itu aneh. "Abu Nawas, niat ikhlas memang penting, tapi uang palsu tidak bisa digunakan untuk membeli apapun. Itu hanya akan menyulitkan orang lain." Abu Nawas tetap tenang. "Baginda, hamba hanya mengikuti nasihat lama. Jika bersedekah, jangan sampai tangan kiri tahu apa yang dilakukan tangan kanan. Dalam hal ini, bahkan hamba sendiri tidak tahu ada uang palsu di sana." Para hadirin yang menyaksikan perdebatan mulai tertawa kecil, kagum
dengan kecerdikan Abu Nawas. Baginda Raja meski awalnya serius, akhirnya tertawa juga. "Abu Nawas, kau memang selalu punya cara untuk membela diri, tapi kali ini kau salah. Bersedekah harus dengan sesuatu yang bisa benar-benar bermanfaat. Lain kali, pastikan hanya uang asli yang kau sedekahkan." Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum. "Hamba mengerti Baginda. Hamba akan pastikan tangan kanan dan kiri hamba sepakat lain waktu." Saat Abu Nawas meninggalkan istana, ia merenung. "Setidaknya aku telah belajar bahwa niat baik harus disertai tindakan yang benar. Tapi aku juga berhasil membuat semua orang tertawa hari ini. Itu juga sedekah, bukan?" Kisah itu menjadikan pelajaran bagi semua orang. Keikhlasan memang penting, tapi keikhlasan tanpa tindakan yang benar bisa menimbulkan masalah. Sejak saat itu, Abu Nawas memastikan hanya uang asli yang ada di kantongnya setiap kali ia bersedekah. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.